Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Iliyin, yang mudah-mudahan Allah Rabbul Ghafur wa Rabbus Syakur senantiasa melimpah curahkan hidayah dan maghfirahnya untuk kita semua. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Ali Imran ayat 81 halaman 50. Ali Imran ayat 81 halaman 50. Halaman 60. Kita bahas tadinya dulu. Wa in, ini pakai za ya, bukan dal. Jadi tidak dibaca qalqalah, jangan wa'id, tapi wa'id ujung lidahnya digigit, dan ini merupakan dorof. Dorof itu keterangan. Di sini keterangannya keterangan waktu, dorof zaman. Akhadallah, zallah tafhim, lafaz Allah didahului oleh fathah atau huruf lam didahului oleh fathah. Jadi lamnya atau lafaz Allahnya dibaca tebal. Ini akhadha ini termasuk fi'il madi ya, kata kerja yang menunjukkan waktu lampau yang sudah berlalu, dan Allahnya itu merupakan fa'il ya, subjek gitu. Jadi akhadha itu predikat gitu. Nah, Allah itu subjek. Kalau dalam bahasa Arab biasanya dibalik, Pak. Kata kerja dulu baru subjek, predikat dulu baru subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia subjek dulu baru predikat. Itu bedanya itu. Bi matobi iya, fa mad badal, kon alif lam samsiyah gunnah atau idgham samsiyah gunnah. Jadi membacanya dimasukkan ke huruf setelah lam. Di sini huruf setelah lamnya itu nun, dan nun itu merupakan huruf gunnah. Jadi membacanya dimasukkan dengan mendengung. Mitsaqon nabiyyi matabiya. Nah ini mitsaqon nabiyyin ini termasuk ini maf'ulnya. Maf'ul itu ini objek. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objek. Dan ini gabungan nih, gabungan dari dua kata. Mitsaqon nabiyyin itu dua kata. Disebutnya itu mudhof ilaih. Mudhof itu yang menyandarkan, atau mudhof itu yang disandarkan, an-nabiyyin itu yang menyandarkan.
Tapi ini satu kesatuan ini, misaqon nabiyyin. Lama mad jaiz munfasil. Mad tabi'i alif bertemu hamzah secara terpisah. Jadi dibacanya lebih panjang dari mad tabi'i, 4 sampai 6 ketukan. Mad tabi'i alif, kalau disebut tabi'i berarti panjangnya biasa ya. 1 ketukan, 2 ketukan atau 1 alif. Taitukum idgham mimi. Mim mati bertemu dengan mim. Ming ikhfa hakiki, kita mad badal, biu idgham bigunna. Kasratain bertemu hamzah secara terpisah. Jadi dimasukkan ke wawu ya, membacanya itu dengan mendengung, biu wahik. Bukan kop tapi kap. Jadi jangan dibaca kolkolah, jangan dibaca hik, tapi hik. Mating ikhfa hakiki atau ikhfa abad. Kasratain bertemu dengan huruf ikhfa yaitu sa. Tsumma gunna. Jaa mad wajib muttasil. Tandanya biasanya di atas alif ada alis gitu. Itu menunjukkan panjangnya itu luar biasa. Akum idhar safawi, mimati ketemu ro, rasu mantabi wau, lum idgham biguna. Domatain ketemu dengan mim. Musaddiqul limana. Ini idgham bila guna. Kalau tadi idgham biguna dimasukkan dengan mendengung, ini dimasukkan tanpa mendengung. Domatain ketemu lam. Huruf bila guna hanya 2, lam dan ro. Makanya dibacanya tidak ditahan 2 ketukan. Jadi jangan musaddiqul, jangan begitu. Musaddiqul lima mantabi alif. Ma'akum idhar safawi. Latu, nah latu hamzah gelatoh. Ada huruf hamzah yang sukun di tengah-tengah kata. Dibacanya digelatohkan ya, dihentakkan gitu. Penulisan hamzah di atas wawu karena sebelumnya berharokat domah itu. Jadi hamzah itu nulisnya tergantung harokat, Pak. Kalau sebelumnya kasroh di atas iya. Kalau sebelumnya fathah di atas alif. Kalau sebelumnya domah di atas wawu. Minun gunna bihi mansilah qasira. Huruf ha didahului huruf hidup. Ba-nya kan hidup itu di kasrah. Maka hi-nya itu dibaca panjang 2 ketukan. Walatang ikhfa akram. Dibaca samar tapi sepintas saja. Surun gunna. Surunnah itu. Kalau mau berhenti di situ kan ada waqaf jaiz ya, atau waqaf jawaz. Maka hanya dibaca sukun. Tapi kalau mau disambung karena boleh bersambung, maka hu-nya dibaca panjang 2 ketukan. Jadi mansilah qasira. Ikhwan fiddin arsadakumullah.
Di Ali Imran ayat 81 ini Allah berfirman, wa dan id, ingatlah itu. Jadi di sini Allah mengajak kita atau bisa juga memerintahkan kita untuk mengingat gitu Pak, atau melarang kita apabila atau melarang kita melupakan gitu. Dan dikarenakan id itu merupakan dzarf keterangan, nah di sini kita boleh untuk menggali sedalam-dalamnya keterangan-keterangan yang terkait itu dengan berita-berita yang hendak Allah sampaikan, dengan informasi-informasi yang akan Allah sampaikan. Dan di sini menunjukkan adanya sebuah perintah kita itu untuk mengambil ibrah gitu ya, untuk mengambil pelajaran, atau adanya sebuah perintah untuk menjadikannya sebagai landasan ya, landasan hukum, terutama dalam persoalan-persoalan yang barangkali ada perdebatan di kalangan manusia. Kan ada perdebatan di kalangan manusia itu, siapa pemimpin para nabi dan rasul itu, atau bagaimana hukumnya para nabi, para rasul mengikuti, mendukung, menolong Nabi Muhammad itu. Nah itu kan perlu untuk digali lebih dalam gitu. Jadi dan ingatlah akhadha. Nah ini apa yang harus diingat? Akhadha, ketika mengambil. Tadi kan itu dzarf yang menunjukkan waktu, makanya disisipi kata ketika. Ketika mengambil, siapa? Allahu Allah. Mitsaqona, perjanjian an-nabiyyin, dengan seluruh para nabi atau dengan setiap para nabi. Nah ini kan sebuah perjanjian yang sangat besar ini Pak. Bukan perjanjian biasa-biasa ini. Sebuah perjanjian yang sangat besar. MOU lah yang sangat besar. Bayangkan saja kan, yang membuat perjanjian itu adalah Allah dengan setiap para nabi itu. Mulai dari Nabi Adam sampai nabi terakhir atau sebelum nabi terakhir itu. Apa isi perjanjiannya itu? Lama ketika atau sungguh ketika ataitukum. Ini ada 3 huruf sebetulnya Pak nih, ada 3 kata. Ata kemudian tu. Nah, tu itu asalnya ana itu. Kum itu domir ya. Ata datang, tu saya, kum kalian itu. Lama ataitukum, sungguh ketika saya mendatangkan kepada kalian, memberikan kepada kalian, wahai para nabi, wahai para rasul, apa min kitabin, dari kitab suci, kitab suci yang Allah pernah turunkan sebelum Al-Quran, wa hikmatin, dan juga hikmah-hikmah. Summa, nah kemudian summa ini termasuk konjungsi, ini kata sambung. Kata sambung yang di situ menunjukkan adanya keterangan jedah waktu. Jadi ada jedah waktu yang cukup panjang kalau menggunakan summa, walaupun tidak ada ketetapan secara pasti berapa panjang waktunya itu, berapa jedah waktunya itu.
kenapa ada jeda waktu? Ya bayangkan saja kan dari mulai Nabi Adam sampai nabi-nabi berikutnya sampai Nabi Muhammad, itu kan jeda waktunya ya sangat panjang, Pak. Ribuan tahun itu. Jadi summa kemudian jaa datang kum kepada kalian rasulun. Nah, itu. Ini menggunakan bentuk tunggal ini. Maka yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqu. Nah, salah satu sifat Rasulullah itu adalah musaddiqu, membenarkan lima terhadap apa, atau li kitabi itu terhadap kitab suci yang di dalamnya ada ajaran-ajaran, ada syariat-syariat, baik berupa perintah ataupun larangan, ma'akum, yang ada pada kalian. La tu'minunna bih. Ini ada harfu taukid nih. Sungguh kalian akan mengimaninya, bihi terhadap Rasul tersebut. Di sini para ahli tafsir banyak mengatakan dalam kalimat la tu'minunna bihi tersirat sebuah perintah. Maka kalian itu harus mengimaninya, Rasul tersebut. Kalian harus mempercayai Rasul tersebut. Kalian harus mengikuti Rasul tersebut. Bahkan bukan hanya mengimani dan mengikuti, wa dan latang surunna. Ini dalam taukid juga nih, Pak. Sungguh kalian itu harus menolongnya, harus membelanya, harus mendukungnya, itu Pak. Nah, ini isi perjanjian yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yang menunjukkan akan keistimewaan, kemuliaan atau kedudukan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding dari nabi-nabi yang lainnya, gitu Pak. Jadi kalau nabi-nabi yang lainnya itu juga sangat istimewa, sangat mulia. Nah, Nabi Muhammad itu keistimewaan dan kemuliaannya itu di atas mereka, itu Pak. Di atas mereka. Makanya kita sering mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan imamul anbiya wal mursalin, itu Pak. Pemimpinnya para nabi dan para rasul, imamnya para nabi dan juga para rasul. Nah, biasanya kan yang namanya imam itu biasanya itu kan pertama, gitu Pak, yang lebih dulu gitu. Tapi ini justru Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir diberikan keistimewaan oleh Allah sebagai pemimpin para nabi dan rasul. Nah, seluruh para nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke muka bumi ini, baik itu Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Uzair, Nabi Ibrahim, itu sudah mengikat janji dengan Allah, Pak. Sudah dibikin perjanjian dengan Allah, atau Allah bikin perjanjian dengan mereka, bahwa mereka itu Allah berikan kitab suci, Allah berikan hikmah, dan Allah perintahkan kepada mereka untuk mengimani Nabi Muhammad sekaligus membela dan mendukung syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan begini, Pak. Seandainya para nabi termasuk Nabi Adam gitu ya, ataupun nabi-nabi yang lainnya itu masih hidup
di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus sebagai rasul, maka semua nabi-nabi itu akan mengikuti, mengimani dan membela ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah itu kan kalau para nabi saja seandainya mereka hidup berbarengan dengan Nabi Muhammad akan mengimani dan mengikuti bahkan membela Nabi Muhammad, ya terlebih-lebih manusia biasa gitu. Atau kalau seandainya nih para nabi saja, Nabi Isa itu, Nabi Uzair, Nabi Ibrahim, seandainya mereka itu hidup di zaman Nabi Muhammad akan mengikuti Nabi Muhammad, apalagi manusia biasa. Nah ini kan merupakan sebuah sebuah perintah sebetulnya. Tersirat dalam kalimat tersebut sebuah perintah bahwa seluruh manusia yang ada di muka bumi ini gitu, baik orang yang mengaku sebagai Yahudi, sebagai Nasrani, sebagai Sobiin, Majusi, itu semuanya diperintahkan untuk mengimani dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Toh nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka pun mengimani Nabi Muhammad itu, Pak. Jadi kalau saya ibaratkan begini, seandainya Nabi Muhammad itu, kalau kereta itu yang paling depan itu namanya apa itu, Pak? Nah, kalau Nabi Muhammad itu lokomotifnya gitu, Pak, maka gerbong-gerbong berikutnya itu kan ketika belok, lokomotifnya kan ikut belok juga, Pak. Belok kanan ikut ke kanan, belok kiri ikut ke kiri. Nah gerbong-gerbong berikutnya itu ibarat para nabi, para rasul selain Nabi Muhammad SAW akan ikut gitu, Pak. Nah jika gerbong-gerbong berikutnya saja ikut gitu, Pak, akan otomatis para penumpangnya juga kan akan mengikuti gerbong itu, kaumnya, umatnya akan mengikuti para nabi. Nah maka sebuah kekeliruan yang besar, Pak, ketika para nabi dan rasul saja mengikuti Rasulullah SAW, tapi kemudian kaumnya tidak mengikuti, tidak mengimani, tidak membela Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini sebuah misakon, Pak, sebuah misakon golido, ini sebuah perjanjian yang sangat besar. Nah kemudian Allah berfirman kepada para nabi dan rasul itu, Allah nanya gitu, a'akrartum, A-nya itu hamzah istifham ini, Pak, huruf yang berfungsi untuk mengajukan pertanyaan, dan pertanyaan itu kan diajukan dalam rangka untuk mengetahui sebuah jawaban gitu, untuk mendapatkan sebuah keputusan. A'akrartum, nah jadi apakah akror, setuju, tum kalian, nah itu, Pak, apakah kalian setuju dengan perjanjian yang saya buat ini gitu? Apakah kalian sepakat dengan MOU yang kita buat ini gitu? Itu Allah nanya kepada para nabi itu, Pak, atau Allah nanya kepada setiap nabi yang pernah diutus itu. Wa dan akhadtum, kalian akan mengambil ala dzalikum, terhadap semua itu, istri. Nah itu, Pak, istri itu adalah sebuah perjanjian yang diikuti dengan keseriusan, Pak, yang diikuti dengan keteguhan. Apakah kalian setuju dan akan mengambil perjanjian itu dengan serius itu?
dengan sungguh-sungguh, dengan sepakat, siap untuk melaksanakannya, istiqomah dalam memegang teguh janjinya, gitu Pak. Itu istri itu. Qalu, nah mereka para nabi dan rasul itu menjawab, Pak, aqrarna. Ya, siap ya Allah, kami setuju, kami sepakat bahwa kami itu akan mengimani Muhammad sebagai rasul terakhir, bahkan akan mendukungnya, akan membelanya. Kan luar biasa itu Pak, luar biasa. Dan ini harus menjadi sebuah kekuatan Pak bagi kita sebagai umat Islam, bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah sebuah ajaran yang benar, yang sudah disepakati oleh seluruh para nabi dan rasul, dan sekaligus merupakan dorongan bagi orang-orang yang di luar Islam untuk berkiblat kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hampir mirip dengan perjanjian kita dengan Allah di waktu kita berada dalam rahim. Alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Jadi Allah bikin perjanjian dengan kita di alam rahim. Wahai manusia, bukankah aku ini sebagai Rabb kamu, sebagai Tuhan kamu, yang wajib kamu ibadahi, yang wajib kamu sembah? Kita menjawab waktu itu, bala syahidna, ya kami, saya ya Allah berjanji bahwa engkau adalah Rabb kami yang akan kami imani, akan kami patuhi, kami taati. Mirip dengan itu Pak. Dan harus diingat, ini yang membuat janji itu awalnya Allah dengan para nabi, para rasul, bukan perjanjian biasa. Bahkan sebuah perjanjian itu itu jangankan perjanjian Allah dengan para nabi Pak, perjanjian dengan perjanjian presiden saja gitu, dengan sesama presiden gitu, atau dengan menteri-menteri, kan boleh dibilang hampir dianggap sakral gitu dah. Eta baru perjanjian presiden yang mungkin banyak salahnya gitu. Ini perjanjian kan yang membuat Allah dengan para nabi. Qala, kemudian Allah berfirman nih kepada para nabi dan rasul yang sudah mengikat perjanjian itu. Fashhadu, nah maka saksikanlah oleh kalian, atau maka bersaksilah kalian. Nah ini kan menunjukkan Pak, menunjukkan adanya keseriusan bahwa setelah mereka itu membuat perjanjian, setuju buat perjanjian dengan Allah, kemudian mereka itu bersaksi Pak. Wa ana, dan aku pun kata Allah, ma'akum bersama kalian, minas syahidin, termasuk yang menyaksikan, termasuk bagian dari yang menyaksikan. Jadi keimanan dan juga pembelaan yang sudah diikrarkan oleh para nabi dan rasul bahwa mereka akan mengimani dan membela Nabi Muhammad, itu bukan hanya dibuat perjanjian dengan Allah, tetapi Allah sebagai saksinya itu Pak. Jadi di satu sisi Allah sebagai pembuat perjanjian, di sisi lain Allah sebagai saksi. Ini kurang yakin bagaimana ini kan. Faman, maka barang siapa tawalla, yang berpaling, barang siapa yang menyelisihi janji gitu Pak. Di sini menggunakan man Pak. Para ulama mengatakan secara umum man itu kan menunjukkan yang berakal, yang hidup dan berakal. Secara umum ini berlaku untuk seluruh manusia yang hidup di muka bumi, apapun agamanya.
secara khusus ini kembali kepada para nabi dan rasul. Jadi barang siapa di antara para nabi dan juga para rasul ataupun di antara manusia secara keseluruhan, tawalla yang berpaling ba'da setelah dalika itu. Apa bentuk keberpalingannya itu? Dikatakan berpaling itu manakala ada nabi atau manusia biasa yang tidak mengimani dan tidak membela Nabi Muhammad ataupun ajaran Nabi Muhammad, itu disebut berpaling, Pak. Maka diancam nih oleh Allah, faulaika, maka mereka itu, mereka itu al-fasikun, adalah orang-orang yang fasik. Mereka itu adalah orang-orang yang munafik gitu ya. Karena kan antara fasik dan munafik itu Al-Quran mengatakan sama gitu. Jadi mereka itulah orang-orang yang berpaling. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Baik itu yang berpalingnya itu nabi, rasul ataupun manusia biasa. Dan ini merupakan sebuah ancaman yang serius, sekaligus merupakan sebuah perintah yang serius, bahwa seluruh para nabi dan seluruh manusia itu harus berpegang dengan janjinya, dengan sumpahnya, dengan MOU-nya dengan Allah, bahwa mereka akan mengimani dan juga akan membela ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.